Ada hari-hari biasa, dan ada hari-hari yang menjadi gerbang. Gerbang menuju sesuatu yang selama ini tersembunyi dari pandanganmu. Gerbang menuju perubahan yang tidak dapat diputar balik. Dan Selasa ini, Selasa ini bukanlah sekadar hari dalam kalender. Ini adalah pintu yang disiapkan semesta, tempat Tuhan sendiri berdiri di ambangnya, menatap jiwamu yang telah lama menanti waktu yang tepat. Di balik rutinitas yang tampak biasa, di balik senyum yang kamu pakai untuk menutupi kelelahanmu, ada satu hal yang tak pernah berhenti berbicara dalam diam. Jiwamu, jiwa yang telah lama berdoa dalam senyap, yang telah melewati malam-malam penuh bisikan, dan kini ujian itu datang sebagai jawaban, bukan hukuman. Ujian ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menandai bahwa kamu sudah naik tingkat, bahwa kamu sudah selesai dengan fase lama yang penuh luka dan sekarang Tuhan ingin melihat. Apakah kamu benar-benar siap untuk menanggung terang yang lebih besar? Selasa ini akan menguji hatimu. Mungkin dengan pertanyaan yang membuatmu ragu. Mungkin dengan seseorang yang tiba-tiba muncul dan mengguncang perasaanmu. Atau mungkin dengan kesunyian yang terlalu dalam, seolah dunia tak peduli. Tapi ingatlah, jiwa yang terpilih tidak diuji karena lemah. Ia diuji karena kuat. Ia diuji karena sudah waktunya masuk ke lembaran hidup yang berbeda. Kamu tidak lagi sama seperti dulu. Kamu bukan lagi anak kecil yang menangis karena penolakan. Kamu bukan lagi seseorang yang memohon agar diterima. Kini kamu adalah jiwa yang berdiri, bahkan ketika dunia mencoba mematahkan kakimu. Kamu adalah seseorang yang terus melangkah, bahkan ketika jalan di depanmu penuh kabut, dan justru disitulah keajaiban akan dimulai. Di titik ketika kamu tidak lagi mengandalkan siapapun, dan mulai kembali kepada dirimu sendiri. Kepada kekuatan batin yang selama ini kamu sembunyikan dari dunia. Kepada cahaya dalam dirimu yang selama ini kamu sangkal, hanya karena terlalu sering diremehkan. Hari Selasa ini adalah panggung ujian terakhir sebelum takdirmu dibuka. Ini bukan lagi tentang siapa yang menyukaimu atau siapa yang meninggalkanmu. Ini adalah tentang kamu dan semesta, tentang kamu dan jalan panjang yang telah kamu lewati sendirian. Tentang kamu dan kesepian yang kini berubah menjadi kekuatan suci. Dan jika kamu berhasil melewati ini, jika kamu tetap diam ketika godaan ingin membuatmu marah, jika kamu tetap sabar ketika dunia ingin membuatmu putus asa, maka kamu tidak hanya lulus, kamu akan diangkat, dipindahkan ke kehidupan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kehidupan yang tidak bisa dibeli oleh harta dan tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kehidupan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang pernah terluka, tapi memilih untuk tetap berdoa. Jangan remehkan hari ini. Jangan anggap enteng bisikan hatimu, karena bisa jadi suara kecil yang kamu abaikan selama ini adalah suara Tuhan yang sedang mengujimu. Suara yang akan menuntunmu ke arah yang membuat semua kepedihanmu masuk akal. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu akan berkata pada dirimu sendiri, ternyata semua ini layak, semua air mata, semua penantian, semua luka, semuanya layak. Maka sebelum kamu melanjutkan mendengarkan seluruh pesan ini, izinkan aku mengingatkanmu. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu siap menerima terang ini dengan penuh kesadaran. Tekan berlangganan untuk memastikan jiwamu tidak tersesat di antara jutaan pesan lain yang kosong makna. Aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pesan selanjutnya bisa menjadi pintu lain menuju cahaya yang lebih tinggi. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap, bahwa kamu sungguh-sungguh ingin hidupmu berubah, bahwa kamu bukan lagi jiwa yang tertinggal, tapi jiwa yang terpilih. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah panggilan, dan tidak semua orang mendengar panggilan ini. Tapi kamu
Kamu mendengarnya, bukan? Dan jika kamu mendengarnya, itu artinya ini adalah saatmu. Bagian 1. Ujian ini bukan azab, tapi panggilan untuk naik tingkat. Pernahkah kamu merasa seolah hidup terus memberimu badai? Bahkan ketika kamu sudah berusaha menjadi tenang, pernahkah kamu merasa seolah kamu diuji lebih dari orang lain, lebih dari mereka yang bahkan tidak peduli tentang hal-hal yang kamu perjuangkan dengan air mata? Pernahkah kamu bertanya dalam sunyi, Tuhan, mengapa aku? Jangan buru-buru menjawab dengan kecewa, karena pertanyaan itu bukanlah tanda kelemahanmu, melainkan bukti bahwa kamu sedang dipanggil untuk sesuatu yang lebih tinggi dari dirimu yang sekarang. Hari ini, di hari Selasa yang tampak biasa di mata banyak orang, sebenarnya bukan sekadar hari untuk dilalui. Ini adalah hari yang mengandung pesan langit. Hari yang membawa satu ujian kecil, satu bisikan halus, satu guncangan emosi yang akan menentukan apakah kamu masih terjebak dalam naskah lama atau sudah siap menuliskan takdirmu yang baru. Ujian yang datang padamu bukan bentuk murka. Ia adalah undangan lembut dari semesta, dari kekuatan besar yang selama ini diam-diam memperhatikan perjuanganmu. Ia adalah panggilan dari dimensi tinggi yang berkata kamu sudah cukup belajar. Sekarang waktunya naik kelas. Jiwa yang terpilih tidak dipanggil dengan pujian, tapi dengan guncangan, dengan air mata yang sulit dijelaskan, dengan keputusan sulit yang harus diambil dalam sunyi, dengan keteguhan hati saat semua orang memilih pergi. Maka jangan heran jika kamu sering merasa sepi, padahal kamu tidak sendiri. Karena dalam keheningan itulah Tuhan mengujimu, bukan untuk melihat kamu jatuh, tapi untuk membuktikan bahwa kamu layak untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu adalah benih cahaya yang ditanam dalam tanah kegelapan. Semakin dalam kamu ditanam, semakin tinggi kamu akan tumbuh. Tapi sebelum kamu mekar, kamu harus merasakan sesaknya tanah. Kamu harus merasakan dinginnya sunyi. Kamu harus bertahan dalam ruang yang tidak memberimu banyak harapan. Dan ujian hari ini adalah bagian dari proses itu. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkan inti dari jiwamu. Untuk membakar ego yang selama ini menahanmu, untuk melepaskanmu dari keterikatan terhadap masa lalu yang membuat langkahmu berat. Jiwa yang tidak pernah diuji tidak akan pernah tahu seberapa kuat ia sebenarnya, dan kamu telah melewati terlalu banyak luka untuk dianggap lemah. Kamu adalah bukti hidup bahwa tidak semua yang terluka akan hancur. Beberapa di antara mereka justru berubah menjadi cahaya. Maka ketika ujian itu datang hari ini dalam bentuk apapun, sambutlah dengan tenang. Mungkin ia datang sebagai rasa kecewa terhadap seseorang. Mungkin ia datang sebagai kabar yang tidak sesuai harapan. Mungkin ia datang sebagai keputusan yang memaksamu memilih antara hati dan logika. Tapi apapun bentuknya, ketahuilah satu hal, ini bukan kebetulan. Ini adalah skrip surgawi, ini adalah waktu yang telah ditetapkan khusus untukmu. Dan jika kamu bisa melewatinya, dengan kepala tegak, dengan hati yang lapang, dengan tidak membalas keburukan, dengan memilih diam saat bisa melawan, dengan tetap lembut saat dunia inginmu keras, maka kamu tidak hanya melewati ujian. Kamu sedang membuka gerbang takdir. Gerbang tempat kehidupanmu tidak akan lagi sama. Percayalah, setelah badai ini, kamu tidak akan lagi memohon-mohon untuk dipahami. Kamu tidak akan lagi mengejar orang-orang yang tidak pernah tahu nilaimu. Kamu akan menjadi pusat gravitasi dari perubahan, dan orang-orang yang dulu meremehkanmu akan datang, bukan untuk menjatuhkanmu lagi, tapi untuk belajar darimu, karena itulah hukum semesta. Mereka yang bertahan dengan sabar saat diuji
akan diberi kuasa untuk mengubah dunia di sekitarnya. Dan kamu adalah salah satunya. Maka ketika kamu merasa diuji hari ini, katakan pada dirimu sendiri, ini bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih tinggi. Aku tidak dihukum, aku dipanggil, dan dari panggilan itulah akan lahir perjalanan baru yang akan membawamu menuju kehidupan yang lebih terang, lebih dalam, dan lebih bermakna. Sebab jiwa yang terpilih tidak pernah dimuliakan tanpa lebih dulu diuji, dan kamu adalah jiwa itu. Bagian 2. Selasa ini bukan hari biasa, ini hari penentuan. Ada hari-hari di mana kamu hanya ingin hidup berjalan seperti biasa, bangun pagi, menjalani aktivitas, dan berharap semuanya baik-baik saja. Tapi ada hari tertentu yang diciptakan tidak untuk dilalui begitu saja. Ada hari yang tidak hanya ingin kamu hidup, tapi ingin kamu bangun dari tidur panjang jiwa. Hari itu adalah hari ini, hari Selasa ini. Selasa ini bukan sekadar hari di tengah minggu. Ini bukan cuma jembatan dari Senin yang melelahkan menuju Rabu yang menanti. Selasa ini bukan sembarang tanggal dalam kalender. Ia adalah garis batas antara siapa dirimu kemarin dan siapa kamu akan menjadi esok hari. Ia adalah titik tengah di mana langit diam-diam menggelar sidangnya, dan kamu adalah satu dari sedikit jiwa yang disebut namanya. Tidak semua orang akan merasa hari ini istimewa. Tidak semua akan menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, karena ujian dari langit tidak datang dengan suara keras. Ia datang dalam bentuk yang paling biasa, seperti percakapan dengan orang yang kamu kira remeh, seperti keputusan kecil yang tampaknya tidak penting, atau seperti perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Tapi di balik semua itu ada satu agenda rahasia dari semesta. Sebuah ujian tersembunyi. Sebuah tantangan tak terlihat yang hanya bisa diselesaikan oleh jiwa yang pernah menangis dalam diam, oleh hati yang pernah kecewa tapi memilih tetap setia pada cahaya. Hari ini kamu akan dihadapkan pada pilihan. Mungkin pilihan itu tampak sepele, tapi ia adalah cermin dari dirimu yang terdalam. Kamu mungkin harus memilih antara melanjutkan sesuatu yang melelahkan atau melepaskannya demi kedamaian. Kamu mungkin akan diuji dengan kata-kata tajam dari seseorang yang tidak tahu betapa kamu sudah berjuang. Atau kamu mungkin akan merasa sangat sendiri, dan di titik itu kamu akan tahu. Ini adalah ujian dari langit, bukan dari manusia. Selasa ini adalah ujian karakter. Apakah kamu masih dikendalikan oleh ego, atau kamu sudah cukup matang untuk memilih jalan jiwa? Apakah kamu masih mudah tersulut oleh emosi, atau kamu sudah mampu menenangkan badai dalam dirimu sendiri? Ujian ini bukan tentang lulus atau tidak, tapi tentang siap atau belum. Karena ketika kamu menunjukkan bahwa kamu siap, maka hidupmu akan dipindahkan ke jalur yang berbeda. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan. Kamu menjadi penulis dari takdirmu sendiri. Bayangkan ini seperti pertarungan terakhir sebelum kamu diangkat menjadi panglima. Seperti percikan terakhir sebelum cahaya besar menyala. Seperti diam yang mendalam sebelum langit menggelegar menyatakan, kamulah yang terpilih, dan jika kamu lolos hari ini, jika kamu tetap tenang ketika kamu bisa marah, jika kamu tetap berbuat baik meski disakiti, jika kamu memilih melepaskan dengan ikhlas, ketimbang mempertahankan dengan terpaksa, maka gerbang kehidupanmu akan berubah. Kamu akan berjalan di jalan baru, dikelilingi oleh peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi dipenuhi makna dan pesan dari langit. Tidak semua orang diberi ujian seperti ini. Tidak semua orang diberi kesempatan seperti ini, karena hanya jiwa-jiwa tertentu yang telah cukup matang, cukup kuat, dan cukup bersih untuk menerima beban baru, yaitu takdir besar yang selama ini tersembunyi.
Inilah hari itu, hari yang tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama, hari yang akan menandai langkahmu selanjutnya. Apakah kamu akan tetap hidup dalam pola lama atau kamu akan menembus kabut dan melangkah menuju kehidupan yang telah menunggumu sejak lama? Jangan abaikan apa yang kamu rasakan hari ini. Jangan tutup mata pada pertanda-pertanda kecil yang muncul. Semesta sedang berbicara. Dan kamu adalah pendengar yang telah lama ditunggu jawabannya. Maka hadapilah hari ini dengan penuh kesadaran. Rasakan setiap getaran, pahami setiap kejadian, dan tanggapi dengan jiwa yang telah belajar banyak dari luka-luka masa lalu. Karena Selasa ini bukan hanya milik dunia, ia juga milikmu, sebagai panggung dari takdir yang akan mengubah segalanya. Bagian 3. Jika kamu lolos hari ini, kehidupanmu tak akan lagi sama. Ada satu hal yang jarang disadari oleh manusia saat ia sedang diuji. Bahwa ujian itu bukanlah pengulangan dari kesulitan lama. Ia adalah pintu baru yang menyamar. Ia datang dengan wajah yang serupa dengan masa lalu, tetapi dengan maksud yang jauh lebih mulia. Ia bukan untuk menyakitimu kembali, tapi untuk melihat apakah kamu telah tumbuh, telah berubah, telah matang. Hari Selasa ini tidak seperti hari-hari sebelumnya. Bagi orang lain, ini hanya hari kerja, hari di mana mereka mengejar rutinitas dan mengejar hal-hal yang bisa dilihat mata. Tapi bagimu jiwa yang terpilih, hari ini adalah garis batas, titik transisi, gerbang antara kehidupan lama yang penuh keraguan dengan kehidupan baru yang dipenuhi kekuatan batin dan keajaiban semesta. Dan jika kamu berhasil melewati ujian hari ini, jika kamu memilih keputusan yang benar walau menyakitkan, jika kamu menundukkan egomu ketika kamu bisa marah, jika kamu memilih kedamaian walau sedang terluka, maka dengarkan baik-baik. Hidupmu tidak akan lagi sama. Kamu akan terbangun dalam dimensi hidup yang berbeda. Tidak selalu terlihat oleh mata orang lain, tapi kamu akan merasakannya. Atmosfer di sekitarmu berubah. Orang-orang mulai memperhatikan tanpa alasan yang jelas. Kesempatan datang dari arah yang tidak kamu duga. Hati menjadi lebih tenang meskipun di luar masih ada badai. Dan yang paling penting, kamu akan merasa utuh bahkan ketika tidak ada yang menemanimu. Ujian hari ini adalah syarat masuk. Syarat untuk masuk ke dalam kehidupan yang penuh makna. Bukan kehidupan yang sempurna, tapi kehidupan yang kamu jalani dengan sepenuh hati. Bukan kehidupan yang bebas masalah, tapi kehidupan yang membuatmu mengerti bahwa semua masalah adalah pesan. Semua luka adalah guru. Dan semua air mata adalah air suci yang menyirami pertumbuhan jiwamu. Kamu akan mulai melihat bahwa kamu tidak lagi mengemis cinta dari siapapun. Tidak lagi memohon kesempatan. Tidak lagi menyesali keputusan-keputusan yang telah kamu ambil di masa lalu. Karena sekarang kamu tahu, kamu sedang diarahkan, bukan dikutuk. Kamu sedang dibentuk, bukan dihukum. Seluruh perjalanan hidupmu selama ini, setiap pengkhianatan yang menyakitkan, setiap kehilangan yang membuatmu hancur, setiap malam yang kamu lalui sendirian sambil menggenggam dada agar tidak menangis keras-keras. Semua itu ternyata bukan sia-sia. Semuanya adalah tahap demi tahap yang memandumu ke hari ini. Hari di mana langit menantimu untuk menunjukkan bahwa kamu sudah siap. Dan ketika kamu menunjukkan bahwa kamu bisa melampaui ujian ini dengan keikhlasan dan keteguhan, maka semesta akan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Pintu yang tidak bisa dibuka oleh usaha semata, melainkan hanya bisa dibuka oleh keutuhan jiwa. Pintu yang membawa rezeki bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kedamaian, relasi sehat, dan peran hidup yang mengangkat derajatmu bukan hanya di mata manusia, tapi juga di mata alam. Kamu akan mulai merasakan sebuah energi baru mengalir dalam dirimu, energi yang tidak kamu buat-buat, energi yang membuat orang lain tertarik tanpa kamu berusaha.
Energi yang membuat jalan terasa terbuka bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu selaras. Selaras dengan semesta, selaras dengan suara hatimu, selaras dengan rencana besar yang selama ini Tuhan sembunyikan rapat-rapat untuk saat yang paling tepat, yaitu sekarang. Jika kamu lolos hari ini, kamu tidak akan lagi hidup dalam pola lama, tidak akan lagi bertahan di tempat yang membuatmu menyusut. Kamu akan berani keluar dari zona nyaman, karena sekarang kamu tahu, kenyamanan yang tidak membuatmu bertumbuh adalah jebakan. Dan kamu telah dibebaskan. Jiwa yang telah melewati ujian ini tidak akan kembali menjadi jiwa yang lama. Ia akan lahir kembali, bukan sebagai seseorang yang sempurna, tapi sebagai seseorang yang paham bahwa dirinya adalah rumah bagi kekuatan besar yang tak tergoyahkan. Kamu akan tahu bahwa kamu tidak butuh pembuktian. Cahayamu akan berbicara sendiri. Getaranmu akan menyentuh jiwa-jiwa lain yang juga sedang mencari arah. Dan saat itu tiba, kamu tidak perlu berkata banyak, kamu hanya perlu hadir, karena kehadiranmu akan menjadi cahaya. Dan cahaya yang lahir dari luka yang sembuh tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Ia akan memancar jauh, menyentuh mereka yang pernah mengabaikanmu, menyadarkan mereka yang pernah meremehkanmu, dan menginspirasi mereka yang hampir menyerah seperti dulu kamu hampir menyerah. Hari ini jika kamu lolos, kamu tidak akan pernah menjadi sama lagi. Kamu akan menjadi lebih kuat, lebih lembut, lebih dalam, lebih hening. Dan dari keheningan itulah akan lahir satu kehidupan baru yang tidak akan pernah kamu tukar dengan masa lalu yang dulu kamu kejar-kejar. Karena kamu akhirnya paham, bukan dunia yang harus kamu kejar, tapi jiwamu lah yang harus kamu rawat agar dunia datang menghampiri tanpa kamu harus mencarinya lagi. Dan semua itu dimulai dari satu hari ini, dari satu keputusan, dari satu kelulusan, dari satu Selasa yang penuh ujian dan penuh cahaya. Bagian 4. Ujian ini untuk membuatmu terlihat oleh langit. Ada kalanya dunia membutakan matanya terhadap perjuanganmu. Kamu berjalan dalam diam, menangis dalam sepi, dan tertawa di depan orang lain hanya untuk menyembunyikan rasa sakit yang tak pernah sempat kamu bagi. Hari-harimu terasa panjang, malam-malammu lebih dingin dari biasanya, dan setiap langkah terasa seperti melawan arus yang tak pernah selesai. Tapi tahukah kamu, justru saat itulah langit sedang memperhatikanmu. Ujian yang datang padamu hari ini bukan tanpa maksud. Ia bukan datang untuk menjatuhkanmu lebih dalam ke dasar. Tidak, justru sebaliknya. Ujian ini adalah panggung. Panggung tempat langit mengarahkan pandangannya padamu dan menunggu. Apakah kamu akan menyelesaikan babak ini dengan penuh kesadaran? Atau akan jatuh dalam pola lama yang membelenggumu? Kamu tidak disembunyikan, kamu sedang disimpan. Seperti berlian yang harus tertanam dalam tanah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya bersinar di bawah cahaya. Seperti benih yang harus menembus gelapnya tanah sebelum melihat mentari. Seperti sungai yang harus menempuh celah sempit sebelum menyatu dengan laut lepas. Kamu juga seperti itu disiapkan, ditunggu, dimurnikan. Dan ujian hari ini adalah bagian dari proses itu. Langit ingin melihat apakah kamu masih bereaksi seperti dulu. Apakah kamu masih meledak karena luka kecil? Apakah kamu masih lari dari ketidakpastian? Apakah kamu masih memohon pengakuan dari orang-orang yang bahkan tak pernah benar-benar peduli? Ataukah sekarang kamu sudah berbeda? Lebih hening, lebih sadar, lebih tahu siapa dirimu dan kemana kamu sedang diarahkan. Karena hanya jiwa-jiwa yang sanggup bertahan di dalam nyala api tanpa kehilangan ketenangan yang akan diangkat. Hanya mereka yang tidak menjual integritasnya demi penerimaan sesaat yang akan dibuka pintunya. Hanya mereka yang diam saat difitnah, yang sabar saat diabaikan dan yang tetap rendah hati saat disakiti, yang akan dilihat oleh langit dan diberi amanah besar. Ujian hari ini bukanlah penilaian dari manusia. Ini bukan tentang bagaimana orang menilai kamu benar atau salah.
Ini adalah sidang langit, dan kamu adalah tokoh utamanya. Setiap detik keputusanmu sedang dicatat, setiap getaran hatimu sedang dipahami oleh alam, dan setiap ketabahanmu sedang membuka satu pintu takdir yang tak bisa dimasuki oleh orang biasa. Jika kamu memilih untuk tidak membalas kejahatan hari ini, langit melihat. Jika kamu memilih untuk tetap jujur saat bisa menipu, langit mencatat. Jika kamu memilih diam saat bisa membela diri dengan amarah, langit memperhatikan. Dan dari semua itu akan lahir satu hal yang tidak bisa dibeli dengan apapun, restu dari semesta. Restu itu tidak terlihat, tapi kamu akan merasakannya. Dalam bentuk kemudahan yang tak kamu minta, dalam bentuk orang-orang baru yang datang membawa cahaya, dalam bentuk peluang yang kamu kira tertutup, tapi tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dalam bentuk kedamaian yang tidak bergantung pada situasi. Dalam bentuk keberanian untuk menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut ditinggalkan. Hari ini kamu tidak sedang bersembunyi. Kamu sedang diuji agar langit bisa menunjukmu di hadapan takdir dan berkata, inilah jiwa yang siap. Inilah jiwa yang telah melewati gelap tanpa kehilangan cahayanya. Inilah jiwa yang layak ditampakkan, ditinggikan, dan digunakan untuk sesuatu yang lebih besar. Ujian hari ini adalah pemurnian, dan setiap pemurnian memang menyakitkan. Tapi setelah itu kamu tidak akan lagi menjadi tanah liat yang mudah dibentuk oleh tangan-tangan asing. Kamu akan menjadi porselen langit, indah, kokoh, dan memantulkan cahaya dari dalam. Dan jika saat ini kamu merasa tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang memahami lelahmu, tidak ada yang tahu apa yang kamu korbankan, percayalah, langit tahu. Bahkan setiap helai rambutmu yang rontok karena stres, setiap detak jantung yang kamu tahan saat ingin menangis, setiap kalimat doa yang kamu bisikan saat semua tertidur, semuanya sampai ke atas sana, semuanya dihitung, semuanya berarti. Kamu sedang terlihat. Bukan oleh mata manusia, tapi oleh mata yang tak pernah tertidur, oleh kesadaran agung yang tahu apa yang kamu butuhkan lebih dari apa yang kamu inginkan. Dan saat kamu mampu melewati ujian ini dengan ketulusan, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin menjadi jiwa yang selaras dengan cahaya, maka pintu-pintu yang selama ini tertutup akan terbuka tanpa kamu ketuk. Kehidupanmu akan naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Kamu akan berbicara dengan lebih sedikit kata, tapi lebih banyak makna. Kamu akan berjalan dengan langkah yang lebih ringan karena kamu tahu kamu tidak lagi harus membuktikan apapun pada siapapun. Dan kamu akan menjadi bukti hidup bahwa orang yang paling terluka pun bisa menjadi pembawa terang jika ia tidak membiarkan lukanya mengubah hatinya. Hari ini kamu sedang terlihat oleh langit, maka bersikaplah sebagaimana seorang tamu terhormat. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan ketenangan. Bukan dengan topeng, tapi dengan keaslian. Karena inilah saatnya dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Bukan karena kamu berteriak, tapi karena kamu bertahan. Dan dari keteguhanmu itu akan lahir satu bab baru dalam hidupmu yang tidak akan pernah kamu sesali. Sebab kamu akhirnya tahu, menjadi terlihat oleh langit jauh lebih berarti daripada menjadi terkenal di bumi. Bagian 5. Diamkan, tahan, dan loloskan. Kadang hidup tidak menguji kita lewat gempa besar yang mengguncang segalanya, tidak lewat kehilangan mendalam atau musibah yang mengguncangkan dunia, tidak. Ujian yang paling menentukan sering datang dalam bentuk yang paling halus, dalam bentuk ucapan menyakitkan dari orang yang kamu sayangi, dalam bentuk sindiran yang menusuk dari seseorang yang kamu bantu, dalam bentuk kehadiran seseorang dari masa lalu yang mengetuk luka lama, dalam bentuk godaan kecil yang bisa merusak arah jika tidak ditahan. Dan hari ini di Selasa yang mungkin terlihat biasa, ujian itu datang padamu tidak dengan suara keras tapi dengan bisikan. Bisikan yang mengajakmu bereaksi. Bisikan yang menguji apakah kamu masih mudah terpancing. Bisikan yang menanyakan, apakah kamu masih seperti dulu atau sudah berubah? Jiwa yang sedang naik tingkat tidak diuji dengan kekerasan.
ia diuji dengan kehalusan, bukan karena ujian besar tidak penting, tapi karena hanya mereka yang sudah melewati badai besar yang siap untuk diuji dengan halusnya angin yang bisa menggoyahkan ketenangan batin. Hari ini kamu mungkin akan diuji dengan satu kalimat yang membuatmu ingin membalas. Dengan satu tindakan kecil yang ingin kamu lawan, dengan satu pesan yang membuat jari-jarimu gemetar ingin menjawab dengan keras. Tapi disitulah rahasianya. Jika kamu sanggup menahan, diam, dan tidak membalas, kamu bukan kalah, kamu menang. Kamu tidak sedang lemah, kamu sedang lolos. Diam bukan berarti kamu tidak tahu cara melawan, tapi karena kamu tahu bahwa tidak semua pertempuran layak untuk diikuti. Kamu tahu bahwa ada waktu di mana yang paling kuat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling jernih pikirannya. Dan kamu hari ini sedang diberi kesempatan untuk membuktikan hal itu. Menahan diri adalah bentuk kekuatan paling sunyi yang dimiliki jiwa-jiwa yang telah terlatih. Karena hanya orang yang telah mengenal dirinya sendiri yang bisa memilih diam saat ego menggelegak. Hanya mereka yang telah menyatu dengan nilai-nilai kebenaran yang bisa memilih damai saat dunia menawarkan drama. Hanya mereka yang telah bertumbuh dari luka-luka masa lalu yang bisa memilih untuk tidak mengulang pola yang sama. Hari ini jika kamu bisa menahan tanganmu dari membalas, lidahmu dari berkata kasar, matamu dari menatap penuh benci, hatimu dari mengutuk dan pikiranmu dari menghakimi, maka kamu sedang melampaui satu tangga besar dalam perjalanan jiwamu. Diamkan, tahan, dan loloskan, karena jika kamu menahan balasan hari ini, langit akan membalas untukmu. Jika kamu melepaskan amarah hari ini, semesta akan memelukmu dengan kejutan-kejutan indah. Jika kamu tidak membalas dendam, semesta akan menjatuhkan pelajaran pada mereka yang melukaimu, tanpa kamu harus menyentuh satu pun jari. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak akan merasa puas karena mereka jatuh, tapi kamu akan merasa damai karena kamu tidak ikut jatuh bersama mereka. Menahan diri bukan hanya tentang menahan amarah, tapi juga menahan kata-kata yang menyakiti, menahan keputusan tergesa-gesa, menahan keinginan untuk membalas dengan cara yang membuatmu kembali menjadi sosok yang telah kamu tinggalkan. Dan itu semua tidak mudah, tapi justru karena tidak mudah, maka langit menyebutnya sebagai kelulusan. Ada satu titik dalam hidupmu di mana kemenangan terbesar bukan ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi ketika kamu tidak lagi tergoda oleh hal-hal yang dulu membuatmu hilang kendali. Ketika kamu mampu berkata, "Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun," saat itulah kamu telah menang. Ujian hari ini akan terasa ringan bagi mereka yang belum sadar. Tapi bagi kamu yang sedang dibentuk untuk kehidupan yang lebih besar, ujian ini adalah titik balik. Titik di mana kamu memilih jalan cahaya di tengah godaan kegelapan. Titik di mana kamu memilih menjadi pemenang sejati yang tidak meninggikan suara tapi meninggikan kesadaran. Maka diamkan, meskipun hatimu bergetar. Tahan, meskipun egomu berteriak. Loloskan, meskipun kepalamu penuh alasan untuk membalas. Karena kamu sedang menunjukkan kepada semesta bahwa kamu layak untuk diangkat lebih tinggi. Dan percayalah, tidak ada energi yang lebih kuat dari energi jiwa yang tenang saat badai menerjang. Hari ini kamu bukan sedang diuji karena kamu lemah. Kamu diuji karena kamu telah dianggap cukup kuat untuk menahan. Kamu telah dianggap cukup dewasa untuk memilih arah. Kamu telah dianggap cukup sadar untuk tidak lagi jadi budak dari emosi sesaat. Dan jika kamu bisa melewati ini, kamu tidak hanya akan mendapatkan kehidupan baru. Kamu akan mendapatkan versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang dulu kamu impikan, versi yang kamu butuhkan, versi yang dunia tunggu untuk tampil. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan hari ini. Diamkan, tahan, dan loloskan. Bagian 6. Lolos dari ujian ini.
Artinya kamu akan hidup di dimensi baru. Pernahkah kamu merasa bahwa dirimu sudah berubah, tetapi dunia di sekelilingmu masih memaksamu untuk bertindak seperti dirimu yang lama? Pernahkah kamu merasa bahwa hatimu telah lebih tenang, jiwamu telah lebih dewasa, namun keadaan seolah memaksamu untuk membuktikan bahwa kamu masih harus bertahan di dalam luka? Itu bukan kebetulan. Itu adalah ujian terakhir sebelum kamu dipindahkan ke dimensi baru kehidupanmu. Dimensi baru bukan berarti tempat yang kamu tinggali berubah secara fisik, bukan juga berarti orang-orang di sekitarmu tiba-tiba diganti. Tidak. Dimensi baru adalah perubahan frekuensi, kondisi batin yang baru. Adalah langit yang menjawab bahwa kamu kini hidup dengan kualitas jiwa yang tidak lagi sama. Adalah energi yang keluar dari dirimu, yang membuat hidupmu mulai menarik hal-hal yang lebih sejalan dengan jiwamu. Lolos dari ujian hari ini bukan sekadar lulus dari satu pelajaran, tapi ini adalah syarat untuk masuk ke alam kehidupan yang lebih terang. Dunia tidak akan terlihat sama lagi. Kamu tidak akan lagi bereaksi dengan cara yang dulu. Dan yang lebih ajaib, hal-hal yang dulu kamu kejar-kejar akan mulai datang sendiri tanpa kamu paksa. Inilah keajaiban dari hidup dalam frekuensi jiwa yang tinggi. Kamu tidak lagi menuntut dunia untuk berubah. Tapi karena kamu berubah, maka dunia pun tak punya pilihan selain ikut menyesuaikan energinya padamu. Orang-orang yang selama ini membuatmu merasa tidak cukup, akan pergi dengan sendirinya. Kesempatan yang selama ini tertutup akan tiba-tiba terbuka. Pintu-pintu yang kamu kira telah terkunci rapat akan bergerak pelan-pelan mengundangmu masuk. Sebab semesta bekerja bukan pada permukaan, ia bekerja pada kedalaman, dan kedalaman dirimu yang telah berubah adalah sinyal bahwa kamu siap untuk menjalani kehidupan yang lebih tinggi. Di dimensi baru ini, kamu akan lebih senyap, tapi lebih terasa. Kamu akan lebih sedikit bicara, tapi lebih banyak didengar. Kamu akan lebih selektif dalam memilih siapa yang boleh masuk ke hatimu karena kamu tahu betapa berharganya ruang tenang yang telah kamu bangun dengan susah payah. Kamu akan lebih mudah melepaskan karena kamu sadar bahwa tidak semua hal harus digenggam. Dan kamu akan lebih sering bersyukur, bukan karena semuanya telah sempurna, tetapi karena kamu telah menjadi utuh. Dan yang lebih luar biasa lagi, kamu akan merasakan bahwa waktu tidak lagi sama. Hari-harimu terasa lebih damai, malam-malammu terasa lebih bermakna. Kamu tidak lagi menunggu sesuatu dari luar untuk membahagiakanmu, karena sumber kebahagiaan itu telah kamu temukan di dalam dirimu sendiri. Jiwa yang lolos dari ujian hari ini akan diberi kepercayaan lebih oleh semesta. Kepercayaan untuk memikul cahaya. Kepercayaan untuk menjadi penenang bagi mereka yang sedang terluka. Kepercayaan untuk menjadi jalan bagi mereka yang tersesat. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tapi karena kamu tahu rasanya ditinggalkan. Kamu tahu rasanya dihina, diragukan, disalahpahami. Dan karena itulah, kamu menjadi lebih lembut, lebih pengertian, lebih siap untuk menjadi cahaya di tengah gelap. Namun jangan kaget jika setelah kamu lolos dari ujian ini, kamu tidak lagi cocok berada di tempat-tempat yang dulu. Kamu akan merasa jenuh dengan percakapan dangkal. Kamu akan merasa lelah berpura-pura. Kamu akan lebih memilih sepi daripada bersama orang yang membuatmu merasa sendirian dalam keramaian. Dan itu bukan tanda bahwa kamu menjadi aneh. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah naik kelas. Kamu tidak sedang kehilangan dunia. Kamu sedang dipisahkan dari hal-hal yang tidak sefrekuensi. Agar kamu bisa menemukan dunia baru yang pantas untuk jiwamu yang telah bertumbuh. Dan kamu akan tahu bahwa kamu sedang hidup di dimensi baru ketika kamu tidak lagi butuh pembuktian, tapi hadir dengan keutuhan. Ketika kamu tidak lagi haus validasi, tapi menawarkan ketulusan. Ketika kamu tidak lagi hidup dalam reaksi, tapi hidup dalam kesadaran. Lolos dari ujian hari ini adalah seperti melewati gerbang tak terlihat.
Setelah kamu lewati, kamu tidak bisa kembali, dan kamu tidak ingin kembali. Karena di sini, di ruang hidup yang baru ini, kamu menemukan dirimu sendiri. Versi terbaikmu, versi yang dulu hanya kamu bayangkan, kini menjadi nyata. Hidup di dimensi baru bukan berarti kamu takkan pernah diuji lagi. Tapi setiap ujian akan kamu pandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan. Kamu tidak akan melawan tapi menerima. Kamu tidak akan menghindar tapi mengelola. Kamu tidak akan menolak rasa sakit, tapi menjadikannya jembatan untuk lebih dalam memahami siapa dirimu dan untuk apa kamu ada di dunia ini. Dan saat kamu berada di sini, kamu akan menyadari satu hal penting. Ternyata, semua yang kamu takutkan sebelumnya, semua yang kamu kejar-kejar dengan panik, semua luka yang kamu tangisi bertahun-tahun, semuanya adalah bagian dari jalur yang telah dipilih untuk membawamu ke titik ini. Titik di mana kamu menjadi damai, bukan karena hidup mudah, tapi karena kamu telah memilih menjadi utuh. Jadi, hari ini jika kamu berhasil melewati ujian itu, baik yang besar maupun yang halus, maka selamat. Kamu bukan hanya lulus, kamu lahir kembali, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Karena kamu kini hidup bukan dari apa yang orang lain katakan tentangmu, tapi dari cahaya yang bersinar dari dalam jiwamu sendiri. Dan itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Bagian 7. Selasa ini adalah sidang langit, dan kamu tamu istimewanya. Bayangkanlah sejenak. Di balik tirai realitas yang kita lihat dengan mata biasa, di balik langit yang kita pandang diam-diam saat gelisah tengah malam, di balik hening yang kadang membuat dada terasa berat, ada satu ruang yang tak terlihat oleh manusia biasa. Sebuah ruang agung yang tidak memiliki dinding, tidak memerlukan cahaya, tidak mengenal waktu sebagaimana waktu yang kita hitung. Sebuah ruang yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa-jiwa yang telah melewati luka, sunyi, dan tangis, dengan kepala tegak dan hati tetap utuh. Ruang itu adalah sidang langit. Dan hari ini, tepat pada hari Selasa yang mungkin bagi sebagian orang hanyalah hari tengah minggu biasa, namamu disebut di sana. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu tidak pernah jatuh, bukan karena kamu tak pernah kecewa, tak pernah gagal, tak pernah merasa ingin menyerah. Justru karena kamu pernah melalui semua itu, karena kamu tahu rasanya tertunduk di bawah langit malam, menggenggam dada agar tangis tidak pecah. Karena kamu tahu rasanya memaafkan mereka yang tidak pernah meminta maaf. Karena kamu tahu rasanya tetap berjalan ketika semua pintu terasa tertutup. Langit tidak mencari manusia yang tidak pernah salah. Langit mencari jiwa-jiwa yang, setelah jatuh, memilih bangkit bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran. Jiwa-jiwa yang tidak menyalahkan dunia, tapi bercermin dan memurnikan diri. Jiwa-jiwa yang tak menuntut untuk dimengerti, tapi tetap memilih menjadi cahaya meski harus berjalan sendirian. Dan kamu adalah salah satu dari jiwa itu. Hari ini dalam sidang langit yang tidak tampak di bumi, kamu menjadi tamu istimewa. Segala pilihanmu sedang diperhatikan. Bukan oleh manusia yang suka menilai tanpa memahami, tapi oleh kekuatan agung yang menciptakanmu dari niat yang suci. Jika hari ini kamu menahan amarah, itu dicatat. Jika hari ini kamu memilih jujur meski menyakitkan, itu diingat. Jika hari ini kamu tetap lembut padahal dunia menyuruhmu menjadi keras, maka langit tersenyum. Karena itu tandanya kamu bukan lagi jiwa yang sedang dilatih, tapi jiwa yang sudah siap dititipi sesuatu yang lebih besar. Dan bila kamu bisa melewati ujian hari ini dengan kesadaran yang utuh, maka kamu tidak hanya akan diberi apa yang kamu butuhkan, kamu akan diberi apa yang bahkan belum sempat kamu minta, tapi sudah disiapkan untukmu. Karena itulah cara langit membalas mereka yang memilih jalan cahaya. Kehidupanmu tidak akan sama, bukan karena dunia berubah,
tapi karena kamu telah dipindahkan ke alur takdir yang berbeda. Kamu akan melihat bagaimana orang-orang yang tidak lagi sefrekuensi mulai menjauh, bukan karena benci, tapi karena energimu sudah tidak bisa lagi disesuaikan. Kamu akan melihat bagaimana semesta mulai mempertemukanmu dengan jiwa-jiwa yang juga sedang menyala. Dan bersama mereka kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu karena mereka sudah bisa merasakannya. Selasa ini adalah panggilan yang hanya bisa terdengar oleh jiwa yang sudah siap. Dan jika kamu merasakan gelisah sejak semalam, jika kamu merasa hatimu tidak tenang sejak fajar, jika kamu merasa hari ini ada sesuatu yang berbeda, namun tak bisa kamu jelaskan, itu karena namamu sedang dibacakan. Energi hidupmu sedang dipertimbangkan untuk dilipat gandakan. Ruang hidupmu sedang ditata ulang untuk sesuatu yang lebih besar dari bayanganmu. Tapi langit tidak memberi apapun secara sembarangan. Langit hanya memberi pada mereka yang telah membuktikan bahwa mereka bisa menjaga. Dan hari ini kamu sedang membuktikan itu lewat setiap keputusan kecil, lewat setiap kesabaran yang tidak terlihat, lewat setiap luka yang kamu peluk, bukan kamu kutuk. Jadi jika ada dorongan untuk menangis hari ini, biarkan. Biarkan air mata itu membersihkan jalanmu menuju takdir baru. Jika ada dorongan untuk menyendiri, ikuti. Karena bisa jadi semesta sedang ingin bicara langsung denganmu tanpa kebisingan manusia. Dan jika ada perasaan damai yang tiba-tiba muncul meski keadaan belum berubah, syukurilah, itu tandanya kamu telah hadir sepenuhnya dalam sidang langit ini. Kamu adalah tamu istimewa hari ini. Maka berdirilah dengan penuh kesadaran, tegakkan hatimu, lembutkan tatapanmu, lapangkan jiwamu, karena setelah ini kamu tidak akan menjadi manusia yang sama, kamu akan menjadi versi dirimu yang telah diberkati, yang telah disaksikan oleh langit, yang telah diterima untuk tugas yang lebih tinggi, yang hidupnya akan digunakan untuk menerangi jalan orang lain. Selamat datang di titik tertinggi dari perjalanan ini. Ketika kamu tak lagi perlu diperjuangkan oleh manusia karena kamu telah dipilih oleh langit, dan itu adalah kemuliaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kamu telah diuji, dan kini saatnya ditinggikan. Ada saat-saat dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi hanya bisa dirasakan oleh kedalaman jiwa, dan hari ini, Selasa ini adalah salah satunya. Kamu telah diuji bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu dipersiapkan. Kamu telah diguncang bukan untuk dihancurkan, tapi untuk disadarkan. Kamu telah dibuat menangis, bukan karena kamu tidak dicintai, tapi karena kasih sayang yang agung sedang mengajakmu pulang. Pulang kepada versi dirimu yang lebih kuat, lebih utuh, dan lebih bercahaya. Ujian hari ini adalah panggilan. Bukan panggilan biasa, tapi panggilan dari dimensi tinggi yang hanya bisa terdengar oleh jiwa yang telah bersedia dibentuk dengan sabar. Dan kamu telah mendengarnya. Kamu telah memilih untuk tidak membalas. Kamu telah memilih diam saat bisa berteriak. Kamu telah memilih cahaya saat gelap lebih mudah. Dan keputusan itu meskipun tidak disorot oleh sorak manusia, telah diterima oleh langit, dicatat, diperhitungkan, dijadikan tanda bahwa kamu layak. Layak untuk apa? Layak untuk dipindahkan ke kehidupan yang tidak lagi sama. Kehidupan yang tidak dibangun atas dasar pembuktian, tapi atas dasar keaslian. Kehidupan yang tidak lagi diburu oleh pengakuan tapi dipenuhi dengan ketenangan. Kehidupan yang tidak lagi menggantungkan harga diri pada orang lain tapi bersumber dari dalam diri sendiri. Kini kamu tidak lagi perlu berlari mengejar yang tak pasti. Sebab kamu telah menjadi magnet bagi hal-hal yang selaras. Kini kamu tidak lagi harus memohon untuk dimengerti. Sebab mereka yang benar-benar melihat akan datang sendiri tanpa kamu undang.
Kini kamu tidak lagi mengemis cinta karena kamu telah mencintai dirimu dengan utuh dan semesta akan membalas cinta itu dengan cara-cara yang tak terduga. Dan ingatlah ini, langit tidak pernah lupa. Langit tidak lupa akan malam-malam saat kamu menahan tangis. Langit tidak lupa akan doa yang kamu bisikan dengan suara gemetar. Langit tidak lupa akan hari-hari ketika kamu tetap memilih bersyukur di tengah kesempitan. Semua itu telah menjadi surat terbuka di alam semesta dan sekarang jawabannya sedang diturunkan satu persatu. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi akan datang dengan cara yang tiba-tiba dan tak bisa kamu sangkal. Dan ketika itu datang, kamu akan mengerti semua luka, semua sabar, semua diam, semua tahan, semua maaf, tidak ada yang sia-sia. Maka sekarang, berdirilah. Berdirilah sebagai jiwa yang telah diuji dan diluluskan. Jangan ragu pada dirimu sendiri. Jangan minta izin untuk bersinar, jangan tunggu validasi untuk melangkah. Kamu telah dipilih bukan untuk mengekor, tapi untuk menuntun. Bukan untuk sekadar bertahan, tapi untuk menginspirasi. Bukan untuk terus terjebak dalam luka, tapi untuk menjadi penyembuh. Selamat, jiwa yang terpilih. Sidang langit telah usai dan kamu telah dinyatakan layak untuk kehidupan yang baru. Titik awal telah dimulai, jalanmu telah terbuka. Sekarang tugasmu adalah satu. Jalani hidupmu dengan kesadaran penuh, karena mulai hari ini, kamu bukan lagi jiwa yang biasa. Kamu adalah utusan dari kegelapan yang pernah kamu lewati. Kamu adalah cahaya dari luka yang pernah kamu peluk. Kamu adalah pesan dari langit untuk dunia yang sedang kehilangan arah. Dan dunia sedang menunggumu.